Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Praktikum Perancangan Teknik Industri 4 tahun 2024, Modul 3 Perancangan Tata Letak. Di sini, kalian nantinya akan merealisasikan tata letak pabrik dari pengolahan data yang sudah kalian lakukan di modul sebelumnya. Sebelum masuk ke modul 3, saya akan memperkenalkan asisten pengampu dari modul 3. Yang pertama ada Mas Raffi, Mbak Amani, Mbak Berlinda, saya sendiri Nata, Mbak Amalia, dan juga Mas Rihan. Di sini untuk tujuan praktikumnya, yang pertama menghitung MPPC dan ongkos perpindahan barang. Yang kedua, mengembangkan alternatif desain layout yang optimal berdasarkan output software quantitative system atau QS dan block plan. Yang ketiga, menentukan dan membuat desain layout dengan ukuran A0. Kemudian di sini untuk flowchart dari praktikum modul 3, kita akan menentukan MPPC dan aliran MPPC. MPPC digunakan sebagai representasi visual dari langkah-langkah dalam proses produksi pengerjaan produk kalian. Nah, kemudian kita akan menentukan ongkos dan ongkos perpindahan. Nah, pada ongkos dan ongkos perpindahan ini, kalian bertujuan untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam perpindahan dari setiap part mobil. Kemudian di sini terdapat from to chart. Di sini juga digunakan untuk menentukan ongkos atau biaya yang dikeluarkan untuk perpindahan produk antar stasiun kerja. Lalu kita akan menghitung input QS yang nantinya akan kita inputkan pada software QS-nya. Lalu inisialisasi QS, ini kita akan membuat layout berupa layout fabrikasi pada Excel yang nantinya juga akan kalian inputkan pada software-nya. Lalu untuk output QS-nya itu berupa layout fabrikasi yang berdasarkan atas perhitungan ongkos tiap stasiun kerja yang sudah dihitung di from to chart tadi. Lalu kita membuat activity relationship chart atau ARC. Nah, ARC ini merupakan diagram yang digunakan untuk merepresentasikan kedekatan antar fasilitas pabrik. Lalu kemudian kita melakukan input block plan berdasarkan ARC tadi. Kemudian untuk output dari software block plan-nya itu berupa layout pabrik secara keseluruhan. Kemudian setelah kita mendapatkan output dari QS dan output block plan, kita akan merealisasikan layout secara keseluruhan. Lalu di sini MPPC merupakan multi-product process chart, yaitu diagram yang menunjukkan urutan masing-masing komponen yang akan diproduksi. Lalu untuk ongkos perpindahan, itu menghitung biaya yang diperlukan untuk perpindahan material handling dari proses satu ke proses selanjutnya. Untuk quantitative system sendiri, itu digunakan untuk menentukan alternatif layout pada fabrikasi berdasarkan jumlah mesin yang digunakan pada kebutuhan produksi. Untuk output dari QS-nya, bisa teman-teman lihat seperti gambar di sebelah kanan. Jadi di situ terdapat kode 1, A, B, C, dan seterusnya. Itu merupakan kode dari stasiun kerja yang akan kalian gunakan dalam fabrikasi kalian. Dan nantinya dalam realisasi layout, output QS ini dapat kalian digunakan sebagai referensi dalam pembuatan layout fabrikasinya. Kemudian di sini untuk block plan, yaitu digunakan untuk meminimasi jarak antar fasilitas dan memaksimalkan hubungan kedekatan fasilitas. Nah, untuk output dari block plan-nya sendiri, itu terdapat layout pabrik secara keseluruhan, terdapat kode seperti FBS, PST, GAR, itu merupakan kode dari fasilitas pabrik kalian. Juga terdapat layout score atau nilai dari layout. Nah, di sini juga output block plan bisa kalian jadikan sebagai referensi, tapi jangan dijadikan sebagai acuan awal, karena nantinya juga terdapat berbagai pertimbangan dalam realisasi layout pabrik kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu realisasi layout. Ini digunakan untuk menggabungkan sumber daya yang telah dibuat sebelumnya, mulai dari fabrikasi, office, dan fasilitas pendukung menggunakan software Microsoft Visio. Nah, untuk realisasi layout-nya
dapat teman-teman lihat seperti di layar, terdapat komponen-komponen yang penting seperti legenda, kemudian fabrikasi, fasilitas pendukung, kemudian office. Untuk ketentuan-ketentuan pembuatan layout secara keseluruhan, dapat teman-teman lihat pada prosedur pembuatan layout pada saat praktikum. Seperti itu. Baik, jika nantinya teman-teman ada pertanyaan mengenai modul 3, teman-teman dapat menuliskan atau mengisikan link yang sudah ada di deskripsi grup. Cara penulisannya adalah kalian menuliskan nama, NIM, serta kelompok kalian. Mungkin sekian penjelasan materi dari modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.